Pak NHS, Yap. ini sebenarnya bagaimana sih aturan mainnya apabila seorang PNS atau TNI Polri menjadi calon di pilkada? Tapi begitu mereka mengajukan persyaratan, mereka harus di situ ada mengundurkan diri, dan itu dianggap sah pada saat itu, dan pemilu itu juga adalah cara untuk mendepak, mencoret elit politik dari struktur kekuasaan. Dan disitulah kemudian TNI dan juga Polri memperoleh tempat dari pusat hingga ke daerah. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Is Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Tribuners, belakangan ini adalah suasana makin hangat dengan menjelang pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024. Yang kita sorot menjadi perhatian publik adalah ada beberapa kandidat paslon adalah berlatar belakang PNS dan TNI Polri. Nah, bagaimana aturan mainnya? Apakah dampaknya terhadap elektabilitas publik terhadap mereka-mereka itu? Dan sebenarnya apa yang terjadi di balik itu? Kenapa banyak PNS, TNI, Polri yang maju di pilkada? Ada apa dengan hal ini? Oleh karena itu kita hadirkan tokoh yang hebat, yang cocok dengan politik saat ini, yaitu Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini. Beliau adalah Ketua Departemen Politik FISIP Undip yang juga dahulu adalah Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode pertama. Sebelumnya juga Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak NHS. Waalaikumsalam. Boleh menyapa Tribuners dulu? Ya, halo Tribuners, saya Nur Hidayat Sardini. Seperti yang Pak Is tadi sampaikan, pernah jadi Ketua Bawaslu pertama, lalu habis itu Dewan Kehormatan 5 tahun. Oh iya. Sebelumnya 10 tahun. Sebelumnya adalah Ketua Panwas Jawa Tengah. Gitu ya. Saya senang sekali buat Tribuners karena diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam suasana yang santai gitu ya. Luar walaupun biasa. Situasi sekarang agak menghangat. Gitu Pak Is. Tribuners, saat ini cuaca di Semarang dan Jawa Tengah agak dingin memang, tapi suasana politik sebenarnya sudah mulai hangat, tidak kita bilang panas tetapi hangat. Pak NHS, saya menyapa Pak NHS ya. Beliau seorang akademisi, juga sudah belasan tahun malang melintang di politik di Indonesia sebagai penyelenggara pemilu, bagian dari penyelenggara pemilu. Pak NHS, ini sebenarnya bagaimana sih aturan mainnya apabila seorang PNS atau TNI Polri menjadi calon di pilkada? Ya, sama ketika mereka harus mencalonkan ke pemilu ya, pemilu legislatif, pemilu presiden itu hampir sama. Demikian juga untuk persyaratan ke pemilu pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, pilkada. Nah, mereka harus mengundurkan diri pada saat terutama penetapan terhadap itu paling lambat ya. Dan tanpa harus menunggu apakah disetujui atau enggak suratnya, tapi begitu mereka mengajukan persyaratan, mereka harus di situ ada mengundurkan diri, dan itu dianggap sah pada saat itu, dan tidak ada perkecualian kemudian untuk ditolak. Nah, jadi begitu mereka mendaftar, mereka kemudian mengajukan surat pengunduran diri. Tidak bisa misalnya menunggu dulu surat balasan dari pejabat yang bersangkutan, lalu baru dinyatakan mundur, enggak. Tapi itu langsung mundur. Ini otomatis ya? Iya, maksudnya adalah supaya secara institusi, baik misalnya ASN, ya, aparatur sipil negara, kemudian anggota Polri dan anggota TNI, itu netral secara institusi. Tapi juga bahwa mereka, para unsur-unsurnya, kita sebut oknum-oknumnya itu, punya juga hak elektoral. Hak elektoral itu ada dua ya, hak memilih dan hak dipilih. Dan mereka memiliki hak untuk dipilih.
Nah, dari dua kepentingan itu mereka diperbolehkan menjadi calon kepala daerah ya, Ya. tetapi juga mereka harus mengundurkan diri tanpa harus terlebih dahulu menunggu suratnya, tapi pada saat diserahkan itu sudah dianggap cukup dan dianggap mengundurkan diri tadi, Bung Is. Pak Ketua, Pak NHS, ini kalau seorang PNS TNI Polri kemudian mengambil formulir ke parpol, kemudian menyerahkan formulir, itu kan termasuk dalam tahapan mencalonkan diri. Iya. Di saat itu apakah sudah harus mundur? Belum ya, karena mana tahu bahwa mereka mengambil formulir untuk orang lain kan? Bisa aja. Bisa saja. Walaupun ukurannya adalah begitu mereka ditetapkan, mereka sudah mundur ya. Artinya begitu berkasnya itu diserahkan, mereka juga mencantumkan surat pengunduran diri tadi. Ketika KPU menetapkan si A si B seorang PNS TNI Polri itu sebagai paslon, maka dalam saat itu faktanya dia sudah harus mundur. Sudah mundur. Mengundurkan diri sepihak dia saja itu sudah otomatis sah ya. Iya. Tidak menunggu disetujui atau tidak ya. Itu kan berbulan-bulan administrasi itu. Gitu sementara keadaan harus tetap terjaga institusi tadi itu. Gitu. Pak NHS, saya terbaru melihat Mendagri bilang TNI Polri, ASN yang maju di pilkada selambat-lambatnya tanggal 22 September sudah harus mundur. Iya. Mengapa pilih tanggal itu? Nah, tanggal itu dihitung buat saya ya, itu karena mengantisipasi dari apa yang kemudian sudah diajukan tadi. Kan jadwal tahapan terus berjalan, sementara proses administrasi harus ditegaskan untuk pengunduran diri tadi. Kalau itu tafsiran saya itu terkait dengan PNS-nya. PNS. Terutama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri kan. Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tidak hanya institusi Kementerian Dalam Negeri di pusat, ya Kemendagri RI, tapi juga jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota, bahkan desa. Karena itu berada dalam lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Nah, Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri menegaskan semua surat yang dimaksud adalah pada saat itu. Dari ajuan tadi sudah ada penetapan gitu. Dihitung dari saat pengajuan. Dihitung dari itu ya. Nah, tapi kan beda lagi misalnya walaupun hampir sama dari Polri misalnya, dari TNI misalnya itu ya. Di lingkup-lingkup itu saya menafsirkan begitu. Tribuners, ternyata ada makna dan tujuan secara detail kenapa ditetapkan tanggal 22 September itu batas limit terakhir seorang PNS TNI Polri mengundurkan diri apabila dia menjadi kandidat paslon di pilkada. Pak NHS, Tribuners, ini beliau adalah ahli politik dan juga sudah malang melintang praktek langsung, tidak hanya teori-teori. Di usia 37 tahun, Bapak NHS ini, Pak Nur Hidayat Sardini ini sudah menjadi ketua Bawaslu RI, itu ketua yang pertama ya? Ya, jadi, luar biasa. Habis itu terus balik jadi dosen atau bagaimana jadi, Pak? Tahun 2007 itu saya mencalonkan sebagai Bawaslu dan itu adalah format pengawas pemilu yang pertama yang diubah dari Undang-Undang 12 tahun 2003, Undang-Undang 24 tahun 2003 menjadi Undang-Undang nomor 22 tahun 2007. Nah, itu pengawas pemilu yang dulu itu kan nempel di KPU. Kemudian dikeluarkan lalu menjadi organisasi yang mandiri. Jadi istilah saya adalah yang semula adalah internal audit di struktur organisasi KPU menjadi external audit, berdiri ya sendiri yang mandiri dan kemudian melakukan tugas-tugas keorganisasian secara mandiri lepas dari KPU. Kendatipun soal koordinasi kan lain lagi ya. Nah, tahun 2007 ya kebetulan saya kuliah juga di UI, tapi terpaksa saya tinggalkan, lalu saya sampai 2012. Nah, 2007 sampai 2012 5 tahun jadi Bawaslu itu. Dari Bawaslu kemudian ke Dewan Kehormatan
penyelenggara pemilu. Wah, Yang DKPP yang sekarang sangar itu ya. iya, yang kemarin memecat ketua KPU-nya. Yang kemarin memecat ketua KPU Hasyim Asyari Tapi itu saya ya. juga pertama. Oh, Di gitu. DKPP juga pertama. Juga pertama ya. Jadi saya itu Perintis. Bung Is selalu pertama. Wah. Panwaslu Jawa Tengah dulu pertama. Kemudian Bawaslu Bawaslu RI. juga pertama. Kemudian DKPP juga pertama. Saya tidak pernah menikmati ya kerja orang lain lalu saya masuk, enggak pernah. Saya selalu yang pertama gitu. Pada waktu itu kendala tantangan pengawasan dalam pemilu apakah juga serumit seperti sekarang, Pak? Ya nyaris sama sebenarnya, cuma kami menyadari bahwa yang namanya pengawas pemilu sangat terbatas kewenangannya. Sangat-sangat terbatas kewenangannya. Jadi kami itu hanya menindaklanjuti temuan dan laporan kepada instansi misalnya penegak hukum untuk pidana pemilu, kepada KPU kalau pelanggaran administrasi pemilu, dan cuma itu aja. Kepada instansi lain jika hal-hal yang terkait dengan kewenangan lembaga lain. Jadi tidak berlebihan jika kami katakan bahwa masa itu tugas pengawas pemilu hanya seperti tukang pos. Tukang pos itu alamatnya kemana dan waktu itu ya? Waktu itu. Sekarang? Nah, di tahun 2010, waktu revisi undang-undang dari Undang-Undang 22 tahun 2007 hingga menjadi Undang-Undang 15 tahun 2011, saya termasuk yang mengajukan perubahan yang sangat fundamental terhadap struktur organisasi pengawas pemilu. Bahkan sekjen yang dulu tidak dikenal menjadi ada. Saya tulis dalam buku saya yang cukup komplit ya tentang kepemimpinan pengawas pemilu. Kapan waktu saya bisa. Tribuners, Pak NHS ini juga penulis buku yang sangat produktif. Sudah banyak buku-buku tentang politik yang diterbitkan dari karya beliau. Karena beliau juga adalah ketua Departemen Politik di FISIP Undip. Ini jadi mentereng ini. Nah, itu tadi, banyak buku juga. Jadi yang semula hanya sekedar sebagai tukang pos tadi, kemudian kewenangannya diperkuat, bahkan bisa mencoret kepesertaan pemilu. Kewenangannya. Itu rintisan dari Pak NHS. Insya Allah dari saya, sangat-sangat. Luar biasa. Nah, ada dua hal yang telah kami tempuh waktu itu, uji materi ke MK atas Undang-Undang 22 tahun 2007, lalu ya kebetulan Ketua Panja waktu itu Pak Ganjar, Gubernur kita. Waktu itu anggota DPR ya? Anggota DPR RI, Komisi 2, Ketua Panitia Kerja, revisi itu, dan saya banyak mengajukan perubahan. Dan perubahan itu kemudian bisa dinikmati sampai sekarang. Sekarang masih dipraktekkan dan berjalan dengan baik ya? Berarti waktu itu termasuk membentuk ya, karena Panwaslu menjadi Bawaslu kan masih mencari bentuk ya? Mencari bentuk. Termasuk powernya, kewenangannya, dan lain sebagainya. Jadi ada dua hal, Pak Is. Pertama, secara struktural. Secara struktural itu di mana ada Bawaslu, di mana ada KPU, di situ ada Bawaslu. Jadi dulu kan terbatas jumlahnya. Hanya KPU saja. Juga ya? Iya. Jadi kalau mau bicara tentang KPU, selalu ada Bawaslu. Secara organ ya, struktur itu organ. Melekat di situ ya. Betul. Dari pusat, baik Sekretaris Jenderal kita perkuat, Sekretaris KPU, Sekretaris Bawaslu Provinsi sudah menjadi ada, sampai kabupaten kota hingga ke TPS. Sampai sekarang itu dilaksanakan dengan baik. Itu secara struktural. Secara fungsional, itu maksudnya adalah tugas, wewenang, dan kewajiban, itu kewenangan dia, itu kita perkuat sampai ke TPS. Hari ini kalau Bung Istu lihat di TPS-TPS di Pilkada, itu ada pengawas TPS namanya PTPS. Itu adalah rintisan kami. Wah, luar biasa. Tribuners, kita harus berterima kasih kepada Pak NHS ini. Rakyat Indonesia bisa punya Bawaslu dan sampai ke tingkat TPS ada pengawasnya. Ini adalah upaya kerja keras dan pemikiran yang luar biasa dari Pak NHS yang sekarang terwujud dan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi beliau ini perintis di Bawaslu. Pak NHS, kembali ke masalah politik yang sekarang, yang pilkada. Sebenarnya apakah karena calon dari sipil ini kurang, atau dari politikus ini nggak ada public figure, sehingga kok diisi oleh
orang-orang yang punya kaliber, yang berasal dari PNS maupun TNI Polri, sebenarnya kalau seperti ini Pak NHS melihatnya bagaimana? Kalau di negara-negara yang disebut negara miskin atau negara berkembang, Mhm. selalu terpatok pada dua tantangan besar dalam kepemimpinan. Pertama adalah soal ketegasan, kemudian dukungan angkatan bersenjata, Mmm. dan yang ketiga saya tambahkan adalah soal bagaimana meramu kekuatan itu tidak sembarang dimiliki oleh orang. Mmm. Dalam level nasional, kenapa tentara itu selalu akan dilihat sebagai seseorang yang tegas? Tegas. Apalagi kita budaya paternalis ya di Heeh. Indonesia ini Mhm. menegaskan soal itu. Mmm. Karena yang namanya pemimpin itu kan persepsi publik itu kan harus dedek, Iya, harus kuat, performa, wibawa, wibawa dan seterusnya. tegas itu yang penting ya? Ya, dan itu secara serampangan Mhm. seringkali dikonotasi sebagai identiknya dengan TNI, Polri juga, Melekat di situ ya? melalui situ. Iya. Sesuatu yang buat saya tidak seluruhnya benar, Oh gitu ya? tetapi ini kan soal cara masyarakat membaca keadaan. Iya. Dan disitulah kemudian TNI dan juga Polri memperoleh tempat dari Mmm. pusat hingga ke daerah. Dan faktanya juga pada saat bersamaan kepemimpinan sipil itu lemah. Nah, betul. Tetapi sesungguhnya juga Bung Is, yang namanya sipil lemah itu juga tidak taken for granted. Oh gitu ya? Karena ada juga yang diciptakan. Tribuners, kembali lagi kepada fakta saat ini bahwa banyak kandidat di pilkada ini yang sudah moncer, yang elektabilitasnya juga tinggi. Beliau adalah berasal dari TNI Polri ataupun PNS. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sekarang muncul banyak kandidat dari TNI Polri dalam pilkada? Kalau Pak NHS sebagai ketua Departemen Politik yang juga menjadi penyelenggara pemilu sudah belasan tahun, melihat fakta seperti ini apa artinya Pak Iya, Ketua? Pak Is dan teman-teman Tribuners, ini soal pola ya. Pada negara-negara berkembang Mhm. atau negara-negara miskin, selalu hubungan antara sipil, pemimpin sipil dengan pemimpin militer tidak selalu mulus sebenarnya. Karena kalau kita lihat tradisi di negara-negara Amerika Latin, Mhm. kemudian Indochina, Mhm. itu sekitar Kamboja dan seterusnya, Iya. pada dekade-dekade tahun 50 sampai tahun 70, Mhm. lalu negara-negara di Afrika Sub-Sahara Barat, itu tradisi Militer. kudeta, Kudeta ya. dalam relasi itu selalu ada. Junta militer. Junta Kayak militer. Myanmar gitu ya. Tempo hari kita lihat ada di mana? Di Amerika Latin, Iya. di Bolivia, Iya. itu terjadi kudeta. Kudeta Yang juga. kudeta itu sebenarnya bagian dari mekanisme kepemimpinan, seleksi kepemimpinan. Dan di beberapa negara di Amerika Latin, bahwa kalau kudeta itu disetujui oleh yang bersangkutan, itu sah. Oh gitu ya? Iya. Jadi tidak selalu jelek kudeta itu. Hmm. Tapi di sana. Tetapi selalu saja berangkat dari ketidakpuasan politik dan ketidakpuasan pembangunan ekonomi. Itu yang menjadi latar belakang. Alasannya selalu itu. Nggak jauh-jauh. Filipina juga Iya. pada beberapa dekade yang lalu juga punya latar belakang itu ya. Iya. Guru-guru Sonasan dan segala macam. Saya mengamati itu ya sejak mahasiswa, dan memang sampai hari ini tradisi itu pada sebagian kecil di 3 kawasan, Amerika Latin, Indochina, termasuk Filipina, lalu di Afrika Sub-Sahara Barat, sudah tidak terlalu tampak lagi, tidak dominan, karena hubungan sipil militer kemudian makin bagus. Nah, itu juga sangat terbangun oleh persepsi masyarakat. Di kita, budaya paternalis sangat kuat ya. Termasuk itu nanti menjadi penjelas kenapa politik uang juga marak. Ialah pada persepsi orang yang memandang bahwa pemimpin itu adalah orang yang sempurna. Dari sisi fisiknya dia adalah orang yang tinggi, gede, gitu ya.
gagah, Gagah gede dhuwur, ganteng, pidekso. dedek gitu ya. Iya. Pada saat bersamaan dia adalah orang dermawan, Oh iya. orang yang serba bisa menyelesaikan apapun yang diderita oleh rakyat, Ya, kayak super power ya. superpower, dan pada akhirnya eh, kadang-kadang terlalu berlebihan memandang pemimpin. Iya. Padahal pemimpin itu manusia biasa. Ya, aslinya Dan ya. semua prasyarat yang diperlukan bagi seorang pemimpin dalam persepsi kebanyakan orang timur termasuk Indonesia Eh, hanya sedikit mampu diisi oleh TNI dan hmm. Polri. Karena Bung Is tahu yang namanya TNI Polri untuk masuk aja punya prasyarat fisik ya, Betul. yang tidak mungkin dimiliki oleh orang sipil biasa. Iya, betul. Nah, itu kebawa dalam cara kita menginginkan pemimpin gitu. Nah, pemimpin kita yang berasal dari TNI Polri itu selalu dikonotasi seperti itu. Brandingnya begitu ya. Brandnya begitu. Oh, iya. Tapi kita juga harus lihat namanya Pak SBY, kendati pun dia berlatar belakang militer, nyatanya performa kesipilannya jauh lebih menonjol. Jiwanya sipil. Sipil. Karena beliau sudah civilized gitu ya dalam tanda kutip. Padahal aslinya TNI ya. Nah, hasil TNI ya, 2 kali jabatan beliau Iya. itu kan TNI. Tapi Pak SBY juga dalam banyak sumber yang ditulis oleh terutama ilmuwan asing itu mengatakan beliau itu lamban, lembek, ragu-ragu kan. Pengamat internasionalnya begitu ya. Tapi juga Pak JK orang sipil. Oh betul. Ya, lebih cepat lebih baik kan. Sat-sat gitu ya. Nah sekarang Pak Jokowi sipil banget. Sipil banget. Bahkan, aslinya memang sipil. Iya memang sipil kan. Tukang mebel kan dalam gambar ini. Tapi otoritarisme juga tampak dari dia gitu loh. Jadi artinya sebenarnya ini menyesatkan pandangan seperti itu gitu loh. Nah, tetapi jangan lupa ada 30% populasi kita yang lulus SMP dan tidak lulus SMP. Dan itu dominan. Itulah kenapa bansos itu laku banget dalam Pilpres kemarin. Oh, betul. Artinya ini segmen kelompok masyarakat yang pragmatis. Gampang terbuai. Yang pragmatis. Yang pragmatis, yang kalau dalam istilah Marxis itu namanya masyarakat subsistence. Masyarakat yang hari itu dapat dia hari itu kerja, hari itu dapat makan. Oh gitu ya. Nah ini tentu saja jadi dominan. Ya, sekitar 30% ya 30%. Pak. NAS. Sehingga ya itulah angka kemiskinan di situ tuh. Baik Tribuners, kita mengerucut lagi ke Jawa Tengah. Apakah yang 30% tadi juga rawan terhadap money politik ataupun bantuan-bantuan lain untuk menentukan pilihan? Berarti memang di Jawa Tengah juga seperti di Indonesia. Kalau memang iya, coba kita tanya ke Pak NHS, seperti apa Pak? Jawa Tengah, kalau kita lihat angka pemilihnya kan hampir sama dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin sama ya. Ada sekitar 32 juta ya. Nah, sebagian diantaranya itu masih sama dengan angka generasi milenial. Oh, milenial masih dominan. Ditambah dengan generasi Z. Menyusul itu yang baru-baru ya. Sehingga angkanya adalah 52% pemilih kita adalah kaum muda. Kaum yang berasal dari kaum milenial dan generasi Z. Apa yang kita bayangkan tentang generasi Z dan generasi milenial? Kalau generasi milenial agak stabil dia. Stabil. Ya, dia memperoleh pendidikan yang tengah-tengah. Ya, masa lalu alat komunikasi, alat media sosial juga dia sempat. Tetapi dia juga masih mengalami yang baru. Nah, sedangkan generasi Z itu murni lahir dan terdidik secara media sosial sudah mapan. YouTube sudah mapan, tweet juga sudah mapan, Facebook sudah mapan, dimulai dari SMS lalu ada WhatsApp sekarang gitu. Nah, mereka praktis memperoleh sebagian besar pengetahuannya yang bersumber dari media sosial. Termasuk pengetahuan dalam hal politik? Iya pasti. Pasti. Nah, karakter mereka khusus generasi Z adalah generasi yang tidak mau repot-repot.
Maunya instan, maunya instan, cepat, ada dapat apa yang itu ya itu. apa yang diinginkan harus terjawab, dan jawabannya ada di YouTube, Oh iya, media sosial terutama, model pada umumnya. Nah, apakah ini bahaya? bahaya. Di satu sisi memang bahaya, Oh gitu. karena Bung Is tahu Heeh. namanya media sosial beda dengan Tribun. Oh gitu ya. Tribun Media itu kan mainstream. ada pemretnya, Ada. ada general manager Ada. newsnya seperti Iya. ente kan, Siap. lalu ada saringannya, ada editornya. Iya. Media sosial tidak ada. Dan kalau itu kemudian dijadikan rujukan Mm. dalam pengambilan keputusan, wah celaka 13. Rawan ya. Dan itu yang sebagian besar terjadi. Nah, Nah, apakah peluang ini juga dimanfaatkan oleh kandidat, Pak? sangat, dan mereka maunya apa yang dia inginkan. Heeh. Dan jangan lupa, generasi Z ini sebagian ahli mengatakan sebagai strawberry generation, generasi strawberry. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat tentang strawberry? Strawberry itu kalau dilihat itu molek, Molek, menarik, cantik itu ya. tapi begitu Dipegang lecet semua. lembek, iya. Banyak angka bunuh diri di generasi Z. Nah, bagaimana dengan politik? Nah, generasi ini tidak selalu sama dengan orang tuanya. Oh iya. Yang biasanya itu generasi X. Saya misalnya, anak saya semuanya generasi Z. Iya. Ya, atau generasi setelah itu kan. Nah, itu nggak mau. Cenderung tidak mau. Kalau kita tidak tekankan pada aspek agama, pada ideologi yang benar, itu mereka bisa liar. Karena generasi mereka sangat sensitif terhadap hal-hal yang gemoy, yang serba instan tadi, Luar biasa. yang praktis saja. Analisanya. Maka pemilih kita sebagian besar, saya kira, apalagi kita berkaca pada pemilu 2004 kemarin, itu jelas sekali yang namanya joget gemoy, yang namanya bansos, itu jauh lebih menarik. Luar biasa. Dan artinya bagi Anda yang ingin memenangkan pilkada, ya ambil itu. Tiru cara-cara itu ya. Kendati pun itu juga sebagian diantaranya tidak bagus. Oh, gitu, tetapi jangan lupa, generasi ini akan menuntut balas ketika kemudian orang yang diharapkan berjanji gampang tidak kecewa. memenuhi. Saya mau kasih contoh. Itulah ancaman kenapa makan siang gratis itu. Yang dulu kan makan siang gratis tuh. Lalu kemudian jadi makan gizi anak. Nah, jangan lupa, dalam pandangan persepsi publik, dalam persepsi generasi Z, kemenangan 02 kemarin itu adalah kemenangan begitu tanggal 20 Oktober Pak Prabowo dilantik, esoknya tanggal 21 itu akan banyak portal-portal, tempat-tempat di mana mereka bisa memperoleh makan siang gratis loh. Oh, gitu. Kalau mereka tidak terpenuhi itu, agak jadi bumerang juga nanti. Gampang kecewa ya. Gampang kecewa. Karena dan mereka tidak mau tahu. begitu ya. Iya, gitu. Makanya kalau Anda mau janji dengan cara seperti itu, pikirkan kembali. Tetapi selebih dari itu, kan yang penting menang dulu toh Pak NS. Ya, menang kan harus ada cara juga. Tapi jangan lupa, kita sebagai pemimpin dan mereka calon sebagai pemimpin, ada fungsi ekstensi, ialah fungsi mendidik terhadap generasi muda, generasi Z, milenial, dan semua generasi itu. Pemimpin adalah pendidik, kata Bung Hatta. Wah. Satu lagi Pak, Ketua Pak NHS, Tribuners, PNS, TNI Polri ini sebelumnya berkecimpung dalam karier dalam struktur pemerintahan yang adalah karakternya siap dan siap komando, yang kemudian beralih ke dalam pemilihan pilkada yang fair ditentukan oleh publik. Ini bagaimana cara mengubah pola pikir mereka yang sebelumnya adalah yes, siap, kemudian menjadi pemikiran yang dalam tanda petik bebas. Pak NHS bisa melihat seperti itu. Jangan lupa, aparatur sipil negara, ASN, ada kata negara di situ. Tentara Nasional Indonesia, lalu Kepolisian Republik Indonesia itu milik negara. Nah, negara tidak selalu sama pengertiannya dengan pemerintah. Betul. Rezim. Rezim. Nah, Polri misalnya, Polri itu
kepolisian negara yang di kita di bawah presiden, Iya. bukan di bawah misalnya Kementerian Dalam Negeri misalnya. Iya. Seperti sebagaimana juga di beberapa negara, Heeh. sistem sheriff misalnya. Mhm. Jadi dia mengabdi kepada kepentingan negara, Mhm. bukan kepentingan Pemerintah. pemerintah bahkan. Negara. Ketika pemerintah memang sedang melakukan misi kenegaraan, Heeh. ya dia berada di situ. Terlibat di situ. Ya, tetapi ketika misalnya TNI juga Mhm. itu ya harus punya pilihan. Hmm. Karena TNI kan menjaga keamanan negara, Iya. pertahanan negara maksud Pertahanan saya. dan keamanan. Yang undang-undang jelas sekali gitu. Iya. Jadi aparatur sipil negara Mhm. itu negara. Bukan Hmm. semata aparatur sipil pemerintah. Iya, beda. Pemerintah adalah satgas negara. Iya, Panitia dari negara adalah pemerintah. pemerintah. Iya. Nah, pilkada itu kepentingannya adalah orang seorang. Tidak sama dengan kepentingan pemerintah. Beda. Jadi kalau gitu tetap dituntut untuk netral. Hmm. Tidak boleh itu mengabdi Iya. kepada mendukung kepada orang seorang. Orang dia bukan pemerintah. Iya. Dia sebagai warga negara yang kepentingannya sedang mengkandidasi diri. Jadi anggota ASN tetap harus netral karena Anda bekerja untuk negara. Namanya aparatur sipil negara. Pembentuk undang-undang sadar betul menempatkan kata negara dan kata pemerintah. ASN. ASN. TNI juga demikian. Urusan TNI adalah urusan infrastruktur negara, kelembagaan-kelembagaan negara, yang itu berlingkup pada yang lebih tinggi, Iya. bukan sekedar pemerintah. Gitu ya. Nah, Lalu negara ya. Polri, pembentuk undang-undang dan juga pembentuk negara itu menempatkan sebagai bagian dari aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Oh iya. Apalagi mengabdi kepada orang seorang. Dalam pilkada itu jelas orang seorang dan tidak ada hubungan dengan pemerintah. Dia warga negara yang menawarkan diri sama seperti yang lain juga itu berada pada situasi tidak harus mendukung. Jadi pemerintah tidak selalu harus mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tadi. Karena konteksnya adalah konteks dia berkandidasi, bukan dalam rangka orang seorang, kepentingan orang seorang. Itu sah. Tetapi kita harus menjaga sedemikian rupa supaya negara, institusi negara itu tetap terjaga netralitasnya karena pertaruhannya terlalu besar. Iya. Kalau kita menempatkan itu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa buat ASN kalau Anda punya bos yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, Anda tidak harus ikuti dia. Demikian juga kepada anggota TNI yang jelas sudah harus pensiun untuk menjadi kepala daerah, tidak harus anda taati karena itu kepentingan dia, bukan kepentingan pemerintah juga bukan, apalagi negara. Itu kepentingan orang seorang pribadi. Nah, demikian juga kepada Polri. Polri di suatu waktu Anda harus memilih mana kepentingan pribadi, kepentingan kandidasi ini, kepentingan pemerintah dan kepentingan negara. Saya sarankan Anda selesai di level kepentingan pribadi. Itu urusan pribadi. Begitu urusan itu membawa institusi, itu yang nggak boleh. Jangan sampai, karena itulah aparatur sipil negara, TNI dan Polri adalah dalam lingkup, dalam dimensi itu negara. Tidak bisa disebut pemerintah, apalagi orang seorang. Gitu. Jadi jangan pernah membawa ini sebagai urusan institusi. Karena institusi tidak ada kaitan dengan orang yang mencalonkan. Bahwa Anda memiliki hak pilih, pasti. Dan kita harus mengusahakan hak terpilihnya orang. Hak pilih orang maksud saya. Hak memilih dan hak dipilih. Sampai di situ saja kita punya posisi gitu ya. Jadi sekali lagi tetap harus netral. Karena terlalu eman-eman. Tribuners, penjelasan Pak NHS sangat detail. Bagaimana seorang ASN TNI Polri menempatkan diri. Apakah dia sedang berada sebagai abdi negara, atau sebagai kepentingan pemerintah, atau sebagai kepentingan pribadi. Nah, sekarang yang terjadi di branding masyarakat itu Pak NHS melekat bahwa seorang pemimpin di institusi TNI Polri maupun di ASN itu juga
sangat mampu bersaing dengan pemimpin di ormas maupun partai politik. Ya. Karena pengalaman menjadi pemimpin di TNI Polri maupun di ASN ini juga bisa dipraktekkan ketika nanti menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah. Iya. Dalam hal ini apakah 100% benar atau seperti apa brandingnya Pak NHS? Saya masih merelatifkan antara latar apakah TNI Polri ataukah sipil, karena dalam faktanya ya seperti Pak SBY tadi Iya. itu tampak sekali bahwa beliau itu sipil banget. Sipil banget, lebih sipil daripada Lebih sipil ya Pak. Anda tahu namanya Pol Pot? Iya. Ya, Pol Pot adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 2 juta masyarakat di Indochina Heeh. yang mati. Yang di Tiananmen itu ya? Iya. Demo Tiananmen itu ya? Bukan, itu Cina. Oh Cina Ini ya? Indochina. Indochina itu kawasan Kamboja, Laos, Burma. Oh yang di sekitar situ. Kamboja Nah, itu ya? Nah, sipil, Bung Karno sipil, tapi bergaya Seperti tentara. seperti militer ya, semi militer lah. Iya. Nah, Pak Jokowi itu sipil murni, Tapi kebijakannya gaya kepemimpinannya nyerempet-nyerempet juga. Ya soft authoritarianism ya. iya. Jadi maksud saya adalah bahwa sipil belum tentu juga militer. Militer juga bisa berlaku sipil dan sebaliknya. Pilihlah pemimpin yang tidak karena itu semata, tapi juga mempertimbangkan aspek rekam jejaknya aja. Bukan pada hal-hal yang itu mitos saja menurut saya. Nah, pilihlah mereka yang secara Track record itu bagus, tidak punya masalah yang cukup krusial. Orang Jawa bilang bibit, bebet, dan bobot. Tetap kita dalam terapkan. Politik juga begitu. Dan maafkanlah kalau ada hal yang kurang, tetapi Anda lihat ngeproyeksinya ke depan lebih baik. Pemilu Pilkada 2024 di satu sisi akan menjadi masalah jika kita tidak menempatkan pelajaran dari pemilu 2024, tetapi pada saat bersamaan Anda selalu punya cara yang seharusnya terus dilakukan untuk memilih orang dengan cara yang benar kepada orang yang benar juga, begitu kira-kira. Tribuners, kalau Pak NHS demikian, coba kita tanya, berarti track record calon pemimpin di pilkada itu juga seberapa persen dibutuhkan oleh publik, atau apakah mungkin yang tiba-tiba muncul menjadi kandidat di pilkada yang entah dia dari luar atau dari Jakarta, entah dari mana, ketua partai yang tiba-tiba ada, itu apakah juga dipertimbangkan, atau orang yang pernah berbuat untuk Jawa Tengah ini yang lebih dilihat, apapun posisinya? Kalau menurut Pak NHS seperti apa? Kita gampang saja, kita pilihlah kepada calon yang ada di surat suara. Bahwa itu pilihannya atau latarnya dari mana-mana ya kita enggak masalah. Gitu ya. Tapi yang penting adalah bahwa itu yang kita pilih. Ada di surat suara ya? Ya ada di surat suara. Ya kita jelas. Pilih ada di suara. Gitu Bung Is. Oh gitu ya. Jawabannya simpel tapi menggambarkan netralitas sebagai akademisi murni, tidak berpihak kepada kemana-mana, meskipun sebenarnya saya kasih bocoran, beliau juga sering dimintai konsultasi, ditanya-tanya dan lain sebagainya dalam hal survei, dalam hal kandidat ini harusnya bagaimana dan lain sebagainya, karena kapasitas beliau Bapak NHS ini sudah malang melintang di dunia politik, penyelenggara pemilu yang sudah berpengalaman. Tribuners, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang luar biasa dari sosok ahli politik dan Ketua Departemen Politik Divisi Undip, tapi kita ngeteh atau ngopi dulu. Monggo tunjuk dulu, Pak. Oke, thank you. Tribuners, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Bapak NHS. Beliau juga dosen di doktoral ya, Pak ya. Doktoral di FISIP Undip yang sudah berpengalaman dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Angkatan Pertama, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga yang pertama. Beliau termasuk perintis penyelenggara pemilu di Indonesia yang
menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kita nikmati kepemimpinannya. Tadi sudah kita bicarakan tentang background di pilkada dan lain sebagainya. Saya ingin menggarisbawahi lagi dalam satu pertanyaan lagi Pak NHS. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh para kandidat ini untuk meraih simpati generasi Z dan generasi milenial yang dalam tanda petik praktis dan instan? Sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik mereka sehingga para Gen Z ini akan memilihnya? Iya. Sebagian besar masyarakat kita, karakter masyarakat kita itu tadi gampang terbuai, gampang terpikat gitu ya, dan cepat juga berubah. Bahaya ini. Ya, jadi karakter pemilih kita itu gampang memaafkan juga. Oh gitu ya. Gampang terhipnoteria, dan pada saat bersamaan mereka selalu pada posisi yang pasif. Pemilih kita itu, ini kan berkaitan juga dengan partisipasi. Betul. Warga negara, Iya. itu tidak mampu mengimbangi terhadap kekuatan negara. Karena kapasitas pemilih kita pertama-tama sangat lemah dalam kemampuan daya belinya. Bung Is tahu bahwa hari ini dolar memang sudah tidak seprihatin pada pekan-pekan 2 pekan yang lalu, ya, masih sampai menembus 16.400. Sekarang berapa kita? 16.100 sekian. 16.000 sekian. Ya. Nah, kendati pun itu juga masih tinggi dibandingkan dengan misalnya pada transisi dari Pak Harto ke Pak Habibie. Itu pernah 16. Sampai bisa menurunkan menjadi 6.500. Iya, Pak Jokowi di awal-awal kepresidenannya ingin bertekad, berjanji untuk ke 10.000. Sampai hari ini tidak terbukti, tidak mampu. Nah, problemnya adalah bahwa kita itu berada pada situasi yang tidak memastikan. Investor hari ini, terutama dalam kaitan dengan IKN, kan nihil. Wait and see terus. Sampai Agustus ini ending. Sampai sudah mau Agustus ini. Ya, sehingga rencana untuk secara full support upacara bendera 17 Agustus di IKN akhirnya dikompromi paruh-paruh kan, 50-50 di Jakarta dan sebagian di IKN. Nah, problemnya adalah soal kepastian. Kepastian hukum ya. Kita terus terang aja, buat saya merangkum dari banyak pendapat maupun informasi, memang kepastian hukum ini yang tampaknya masih jadi referensi utama dari para calon investor. Karena mereka melihat bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi misalnya, kemudian banyak kasus-kasus yang terlihat oleh mereka tidak melegakan buat mereka, dan misalnya juga terhadap kerusakan ekologi dalam kaitan dengan beberapa hal, seperti dalam pikiran Elon Musk, padahal dia sudah dirayu-rayu untuk berada di sini selama mungkin, sebanyak mungkin uangnya, maupun grup Apple misalnya, hanya investasi untuk pendidikan saja, tetapi Kuala Lumpur dan Vietnam yang malah lebih besar. Padahal mereka tidak sengemis-ngemis seperti yang kita lakukan. Ngelobinya nggak sedemikiannya ya? Iya. Apa sih sebenarnya? Lagi-lagi hal yang tidak bisa dihubungi adalah soal trust. Kepercayaan ya? Iya. Dalam situasi begini tampaknya susah. Nah, kalau mau merombak sampai kira-kira, mudah-mudahan saya salah, dalam kalau kita perhatikan setelah dilantik ini, Presiden terpilih akan dilantik tanggal 20 Oktober, tapi jangan lupa bulan-bulan antara September, ya Agustus dan September ada pelantikan anggota legislatif di level kabupaten kota, lalu di level provinsi bulan-bulan September. Masa-masa itu adalah pergantian kekuasaan yang saya kira akan smooth, akan lancar, tidak ada masalah. Tapi begitu terkait dengan transisi kepresidenan,
akan menimbulkan Gejolak sedikit spekulasi ya. Pasti ada dinamisasinya ya. Iya, pasti ada dinamisasi yang tidak kita bisa hindari. Nah, maksud saya adalah kalau proses itu kemudian enak, smooth, dan berjalan lancar, saya kira akan mempengaruhi terhadap masa depan. Kalau kita bagi ada 5 tahun, ya, separuh tahun pertama, separuh periode pertama kepemimpinan presiden ke depan, tampaknya tidak akan keluar dari hal-hal yang bersifat ini, hubungan antar kelompok politik yang belum tuntas, sisa dari pilpres, dan termasuk juga hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita bisa keluar dari separuh pertama, dalam kaitan dengan 2 hal, terutama tentang 1, makan siang gratis. Masih ditagih ya? Iya. Yang kedua tentang pembangunan IKN. Oh gitu. 2 ini yang tampaknya akan sedikit banyak akan menyandera atau paling kurang saya sebut sebagai kerikil dalam sepatu dalam hubungan antar kelompok masyarakat tadi. Itu nanti berdampak ke pilkada di Jawa Tengah nggak? Sangat. Oh berdampak juga ya? Karena ini kan orang melihatnya paket ya. Paket politik ini masih akan dalam warna dan nuansa yang sama. Sampai hari ini misalnya bagus juga, andai kata calon presiden terpilih mulai mengumumkan siapa menteri-menterinya. Itu akan mengurangi sebenarnya dari tensi itu, karena itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi di awal, lalu SBY juga di awal, yang sekarang pembicaraan tentang menteri kan nggak ada sama sekali. Dan cuma itu share-sharean yang belum valid ya. Iya. Dan itu penting supaya apa? Memulihkan kepercayaan publik. Cooling down ya. Iya, recovery publik ini penting, terutama kepastian dalam penglihatan para pelaku ekonomi, pelaku investasi yang tentu saja ini sangat mengkait satu sama lain. Yang jika tidak dilakukan, maka nilai tambah kita dalam proses transisi kita nggak bakal dapat. Berarti kira-kira ini Pak NHS, pengaruh kepemimpinan pusat terhadap pilkada di Jawa Tengah apakah sedemikian besar dalam pemenangan ataupun mempengaruhi pemilih? Ya, seperti itu NHS. Pilkada antara 2005 sampailah 2010 masih terlihat warna desentralisasinya. Masih. Pilkada itu adalah desentralisasi politik. Kebijakan desentralisasi itu meliputi 3. Desentralisasi administratif yang berkaitan dengan kewenangan. Yang kedua, desentralisasi fiskal di bidang keuangan dan juga moneter. Lalu yang ketiga adalah desentralisasi politik. Ini pilkada ini. Pilkada tidak atau setelah itu tidak pernah menjadi milik daerah. Sekarang terjadi arus resentralisme yang masih cawe-cawe pusat ya? Cawe pusat. Ya, kan misalnya di pemilu pilkada 2018 ya kompensasi antara pilihan koalisi PDIP dan P3 untuk Sumatera Utara yang kemudian dikorbankan dengan kemudian paket Ganjar dan Pak Yasin. Ya, itu kan sebenarnya pusat yang menentukan. Iya. Suara dari daerah relatif sunyi senyap dan tidak direken oleh pusat. Nah, buat saya kalau gitu bahwa pemilu kada ini pemilu kada ini yang seharusnya corak untuk daerahnya menjadi hilang. Oh gitu. Karena cawe-cawe dalam konsep resentralisme oleh para aktor politik di pusat. Tribuners, kita tanya satu lagi, kita pastikan jawaban ahli politik. Apakah dalam pilkada Jawa Tengah, baik provinsi maupun di kabupaten kota, juga terkotak seperti koalisi di pusat? Pak NHS seperti apa? Iya, kita mendengar bahwa calon A yang dulu konon dekat dengan orang nomor 1 di Republik, lalu akan bersekutu dengan sekondan sosok yang terpilih sebagai presiden karena koalisinya. Nah, hari ini kita mendapati bahwa masing-masing berjalan sendiri juga.
Ya ada A yang balihonya ada di mana-mana, sama B yang ada di mana-mana, itu ternyata tidak dalam satu sekondan. Nah ketiga bahwa ada calon yang sampai hari ini belum dimunculkan, dan saya kira itu sangat saya sayangkan. Karena misalnya partai PDIP misalnya seharusnya mampu mengumumkan jauh-jauh hari. Karena partai ini pemenang nih. Harapan masyarakat seperti itu ya. Nah, maksud saya apa? Sesuai dengan pertanyaan Bung Is bahwa pilkada kita tidak hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia, kelanjutan atau episode berikutnya dari perebutan politik kekuasaan oleh sejumlah elit yang tidak selalu berbanding lurus dengan kepentingan daerah maupun kepentingan masyarakat. Dan kita nanti dipaksa untuk memilih di surat suara orang yang belum tentu kita setujui. Karena memang itu adalah pilihan elit. Gitu Bung Is. Itulah demokratis ya. Tribuners, luar biasa jawaban dan obrolan secara pasti dari Pak NHS, Kepala Departemen Politik Visip Undip yang juga adalah mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode pertama, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia juga edisi pertama, yang saat ini adalah dosen doktoral di Visip Undip. Luar biasa mengamati tentang pilkada di Jawa Tengah dan di Indonesia. Tribuners, kita saksikan satu lagi closing statement apa yang harus dilakukan oleh para kandidat dan pemilih pemula. Closing statement dari Pak NHS, silahkan Pak. Salah satu tujuan pemilu yang tidak banyak orang kutip, seperti yang dikatakan oleh Frank and Dietz, ya, ilmuwan dari Eropa, bahwa pilkada itu, pemilu itu juga adalah cara untuk mendepak, mencoret elit politik dari struktur kekuasaan. Ada dalam bahasa Inggris yang sangat bagus, tapi intinya begitu. Nah, buat saya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita itu punya kekuasaan yang besar. Bahwa kita satu suara, iya. Tapi kalau 28 juta, 32 juta, seperti pemilih kita, itu kalau kita sepakat secara benar, mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, tidak terbuai, dan pemilu 2024, pileg dan lebih-lebih adalah pilpres, pelajaran paling penting supaya kita tidak terulang di pilkada 2024 ini, dengan cara memilih secara benar dan memilih kepada orang yang benar. Apa itu? Silahkan Bapak Ibu semua pemilih, termasuk Bung Is, renungkan, cari begitu banyak sumber yang menegaskan soal itu. 27 November 2024, hari Rabu, hari 5 menit untuk menentukan 5 tahun berikutnya. Luar biasa, terima kasih Pak NHS, luar biasa. Tribuners, kita saksikan obrolan kita ini di media sosial Tribun Jateng dan online tribunjateng.com serta di koran cetak Tribun Jateng. Jangan bosan dan terus ikuti YouTube kami yang luar biasa menyajikan obrolan dan diskus yang sangat hangat dan menyita perhatian publik. Terima kasih Pak NHS, terima kasih Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.